Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Selamat siang mahasiswaku. Kita ketemu lagi di sini dalam mata kuliah keperawatan gawat darurat. Ya, dengan saya Pak Sandi Alfa. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang asuhan gawat darurat ya. Secara konseptual apa sih perawatan gawat darurat? Apa bedanya dengan keperawatan medikal bedah, perawatan maternitas dan lain-lain? Ya, sebagai pengantar mata kuliah perawatan gawat darurat, pertemuan kali ini kita mulai dengan asuhan gawat darurat. Kita tahu dulu apa asuhan gawat darurat. Oke. Next. Ya, emergency care. Ya, emergency care ini dimana situasi serius yang memerlukan tindakan cepat dan tepat pada kondisi tidak terduga yang mengancam kehidupan. Nah, biasanya dilakukan di unit perawatan darurat, itu di IGD. Waktu dan informasi terbatas. Artinya di sini ketika kita berada di IGD sebagai perawat gadar ya, waktu dan informasi yang kita dapatkan dari kondisi pasien yang masuk di tempat kita itu akan sangat terbatas kalau memang kondisinya datang dengan kondisi gawat darurat ya. Pasien datang tidak mengenal waktu ya, tidak mengenal waktu, datang bisa pukul 12 malam, bisa pukul jam 1 pagi, bisa pukul 3. Jadi kedatangan pasien itu tidak dapat diduga. Yang pertama, waktunya terbatas dalam melakukan penanganan. Informasi yang kita dapatkan juga akan terbatas karena si pasien ini kondisinya gawat darurat, anamnesis tidak bisa kita lakukan pada pasien. Gitu ya. Intervensi sebelum pengkajian lengkap berdasarkan pengalaman dan penilaian ya. Intervensi jadi waktunya terbatas, pasien datang terbatas, pengkajian yang kita lakukan harus singkat ya, sesingkat mungkin. Dari informasi yang sesingkat mungkin ini harus kita lakukan intervensi sesingkat mungkin, cepatnya ya, dan dilakukan evaluasi dalam hitungan menit juga ya. Cepat, pengkajian cepat, intervensi cepat, evaluasi cepat ya, untuk menentukan intervensi berikutnya yang akan dilakukan ya. Airway breathing circulation, kalau ada pada emergency harus kita mengenal itu, airway-nya bagaimana, breathing-nya bagaimana, sirkulasinya bagaimana. Kalau ini ada masalah, pasiennya pasti dalam kondisi gawat darurat. Kalau ini tidak ada masalah, bisa pada kondisi yang lain, kategori yang lain. Nanti kita akan bahas kategorinya di belakang. Prioritas manajemen darurat adalah mempertahankan kehidupan, mencegah kerusakan, tindakan keperawatan selanjutnya ya, mencegah kerusakan sebelum tindakan atau perawatan selanjutnya, menyembuhkan klien pada kondisi yang berguna bagi kehidupan. Ya, yang pertama pertahankan kehidupan. Ya pastilah ya, dalam menyelamatkan nyawa pasien itu, menyelamatkan kondisi gawat darurat nyawa pasien itu yang diselamatkan adalah nyawanya. Ya. Mencegah kerusakan sebelum tindakan atau perawatan selanjutnya. Maksudnya di sini, kenapa kok kita sebagai perawat di UGD mendahulukan airway breathing sirkulasi? Nah, airway ini adalah kebutuhan sel tubuh kita ya. Kebutuhan sel tubuh kita untuk melakukan metabolisme. Breathing, airway-nya adalah jalannya untuk masuk. Breathing adalah pernafasannya. Sirkulasi adalah sirkulasi darahnya untuk membawa ke seluruh sel. Tiga ini sangat penting. Karena apa? Organ tubuh kita itu memerlukan oksigenasi yang adekuat. Melalui apa? Melalui tiga ini. Kalau ini adekuat, kondisi sel-sel kita akan adekuat dalam terpenuhi oksigenasinya. Ya. Karena organ-organ penting di dalam tubuh kita ini apabila tidak tercukupi oksigennya, tidak adekuat oksigennya, dia akan mengalami kerusakan yang versibel, tidak dapat diperbaiki. Jantung, otak, hepar, organ-organ penting dan lain-lain, ada otot jantungnya, ada juga paru-paru. Kalau beda dengan jaringan kulit, jaringan rambut, jadi apabila ada kematian sel, dia akan meregenerasi ya. Tapi kalau pada otak,
apabila selnya mati dalam otak, ya wis mati. Ya, dia tidak dapat memperbarui sel tersebut. Itu kita namakan dengan organ irreversible. Makanya prioritas manajemen darurat adalah mempertahankan kehidupan dengan mempertahankan keadekuatan oksigenasi pada seluruh tubuh sebelum melakukan tindakan perawatan selanjutnya. Next. Prinsip manajemen darurat mempertahankan jalan nafas tadi ya, RW, jalan nafasnya, mulai hidung, mulut, tenggorokan sampai dengan paru-paru. Jalan nafasnya harus paten dulu. Ventilasi yang adekuat dan lakukan respirasi bila perlu. Pulihkan respirasi, resusitasi pernafasan. Kontrol adanya perdarahan dan resikonya, sirkulasi. Evaluasi dan pertahankan curah jantung. Keadekuatan aliran darah melalui pompa dari jantung ke seluruh tubuh. Cegah dan lakukan perawatan pada keadaan shock. Ya, mencegah terjadinya shock. Perawatan apabila keadaan pasiennya menjadi shock. Lakukan pengkajian fisik, evaluasi ukuran dan reaktivitas pupil dan respon motorik. Ini untuk melihat kesadarannya. Lakukan EKG, pemeriksaan denyut jantungnya, pemeriksaan kelistrikan jantungnya. Cek adanya fraktur, termasuk fraktur servikal. Lakukan perawatan luka dan lakukan pengukuran tanda vital. Prinsip manajemen gawat darurat secara berkesinambungan. Nah, ini yang paling penting adalah triase. Ini adalah kunci utama yang harus dikuasai oleh perawat gawat darurat. Triase itu apa sih? Ya, triase adalah pengkajian secara singkat. Kalian sudah pernah diajarkan di KSR. Makanya saya mewajibkan mahasiswa untuk mengikuti KSR karena berkaitan dengan pekerjaan kita nantinya, berkaitan dengan mata kuliah ini juga. Saya tidak perlu berpanjang lebar menjelaskan triase lapangan karena kalian sudah dapat mata kuliah ekstra ya di KSR untuk tindakan-tindakan triase lapangan. Di sini saya tinggal merefresh saja supaya teman-teman ini, anak-anak mahasiswa ini siap untuk mempelajari keperawatan gawat darurat. Pemeriksaan klinis secara singkat untuk menentukan tingkat kegawatan, dan jenis pertolongan yang akan kita berikan, atau bahkan rujukan yang diperlukan oleh pasien tersebut, serta transport untuk memobilisasi apabila pasien tersebut memerlukan rujukan. Triase bisa dilakukan di lapangan, atau yang kita bisa namakan pre-triase atau pre-hospital. Kemudian yang kedua adalah di rumah sakit melalui ruang gawat darurat. Konsep triase adalah tujuannya utama untuk mengidentifikasi kondisi yang mengancam nyawa. Tujuan kedua untuk memprioritaskan pasien berdasarkan keakutannya. Ketiga, mengkategorikan kemungkinan ditentukan sewaktu-waktu. Jika ragu, pilih prioritas yang lebih tinggi untuk menghindari penurunan triase. Ini tujuan utama adalah mengidentifikasi kondisi yang mengancam nyawa. Kondisi yang mengancam nyawa itu melalui 3 pengkajian tadi yang sudah saya jelaskan, airway, breathing, sirkulasi. Itu yang utama dikaji. 3 itu. Tujuan kedua adalah untuk memprioritaskan pasien dengan kekuatannya. Dari 3 itu, kalau ada masalah pada 3 ABCD atau salah satu pun, itu bisa dikategorikan sebagai kondisi gawat darurat. Merah labelnya. Ya, ini yang ketiga, pengkategorian. Bisa dikategorikan sebagai merah. Pengkategorian mungkin ditentukan sewaktu-waktu. Ya. Jika ragu, pilih prioritas yang lebih tinggi. Maksudnya nomor 3 ini ya, pengkategorian ditentukan sewaktu-waktu. Ketika kita melakukan pengkajian, melakukan triase lapangan dengan melabeli pasien hijau. Nanti kan kita ada mempelajari merah, kuning, hijau, dan hitam. Yang gawat darurat itu benar-benar segera adalah merah. Ada masalah pada airway, breathing, sirkulasinya. Yang kedua adalah hijau. Nah, hijau ini apabila kita melabeli pasien hijau di lapangan, terus kita memobilisasi merujuknya ke rumah sakit, pasien hijau ini bisa jatuh pada kondisi
merah ataupun kuning, ke gawat ataupun ke taraf kategori yang bawahnya, tidak gawat sama sekali. Nah, pengadaan ini yang dapat dikatakan mungkin ditentukan sewaktu-waktu, bisa berubah. Ya. Ke rumah sakit pun nanti datang, diterima rumah sakit meskipun di lapangan sudah dilakukan tindakan triase, pengkategorian, dan pasien dapat dirujuk, di rumah sakit akan dilakukan triase ulang, retriase. Nah, yang keempat, jika ragu, pilih prioritas yang lebih tinggi. Ini sebenarnya pasiennya kuning ataukah ke hijau? Nah, bila ragu itu pilih yang atasnya ke kuning. Hijau atau merah ya? Kayaknya tapi sama RW-nya tidak terganggu deh. Tapi pasiennya agak tersengal-sengal. Kalau ragu melabeli hijau, lakukan label di atasnya adalah merah. Jadi gitu. Kalau ragu, labeli atasnya. Tapi ya berdasarkan keilmuan tadi kan di depan disebutkan bahwa perawat UGD ini berdasarkan pengalaman dan penilaian. Penilaiannya harus benar-benar jos. Ya, artinya benar-benar secara keilmuan memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian dari hasil pengkajian. Yang kedua adalah pengalaman. Ya, pengalaman ini penting sebagai perawat gawat darurat. Jadi hal yang penting karena pada kondisi-kondisi tertentu bisa terjadi hal-hal yang tidak terduga. Next. Nah, ini ya kategori ya, kita sudah masuk. Ini hanya topikal aja, atasnya aja kita bahas tentang triase. Nanti besok kita akan membahas banyak tentang triase di pertemuan berikutnya. Merah, darurat mengancam jiwa. Kuning, gawat tidak mengancam jiwa. Hijau, tidak gawat atau hanya cedera ringan. Hitam, mati atau sangat parah dan tidak ada harapan hidup. Ada 4 kategori, tapi ada beberapa rumah sakit yang menggunakan 5 kategori. Ada merah, orange, kuning, hijau, hitam. Triase di UGD rumah sakit, triase dapat dilakukan dengan lebih baik dan spesifik. Ya, triase diperlukan karena keterbatasan alat, staf, perkembangan kondisi korban dari tempat kejadian. Ya. Meskipun di tempat kejadian, misalkan terjadi bencana alam, ada korban massal banyak atau kecelakaan bus, katakanlah seperti itu dengan korban yang banyak, itu dilakukan meskipun di tempat sudah dilakukan triase, tapi ketika setelah dimobilisasi perlu dilakukan triase ulang ya. Karena apa? Dalam perjalanan kondisinya dapat berubah juga, bisa kondisi yang lebih baik ataupun bahkan kondisi yang lebih buruk. Nah, di UGD ini triase akan dilakukan lebih spesifik lagi. Kalau pasiennya datang sudah ditriase, akan ditriase ulang dengan pengkajian yang lebih spesifik karena ada alat-alat untuk melakukan tindakan di luar airway breathing circulation tadi. Ada D, E, F, G, H ya. Apa yang dilakukan dalam triase? Mengkaji keluhan utama dan gejala ya, riwayat kesehatan singkat saja, bagaimana kejadiannya tadi. Nah, bagaimana kecelakaannya ini tadi ya? Jadi ternyata singkat. Mengkaji keluhan utama dan gejala. Apabila pasiennya tidak mampu menjawab, kalau tidak kita tanyakan pada yang membawa proses terjadinya. Pengajian fisik primer dan sekunder. Menetapkan tingkat kegawatan, membawa klien ke bagian yang sesuai dengan tingkat kegawatan. Ya, ini adalah prioritas kegawatan. Merah dapat dikatakan gawat darurat. Waktu respon time-nya 0 sampai 10 menit. Masalah yang dihadapi adalah airway breathing sirkulasi. Ingat ya, masalah yang dihadapi pada kondisi gawat darurat adalah airway breathing circulation. Airway itu adalah paten jalan nafas. Paten itu adalah bersih jalan nafasnya, tidak ada hambatan. Paten. Mulai dari hidung, mulut, tenggorokan sampai dengan paru-paru tidak ada hambatan. Breathing jenis pernafasannya. Ya, jenis pernafasannya gimana? Apakah pernafasannya ini bagus atau tidak? Kalau RW-nya bagus tapi kok pasiennya sesek? Pasiennya nafasnya cepat, dangkal saja tapi tidak cepat, tersengal ya. Biasanya kesulitan bernafas, ada pasien cedera kepala berat, cedera tulang belakang, shock, kejang. Ini adalah masalah-masalah yang mungkin ada masalah pada airway breathing dan sirkulasinya.
Ada gejalanya bisa mungkin nyeri dada, ada cedera multiple, trauma dada, abdomen atau abdomen terbuka, kelainan persalinan, perdarahan tidak terkontrol. Ini misalnya hal-hal seperti itu yang bisa memicu pasien pada kondisi merah, gawat darurat. Dengan respon time 0 sampai 10 menit. Kuning, darurat tidak gawat, nyeri karena gangguan paru. Ya, ada luka bakar, penurunan kesadaran dengan GCS lebih dari 8, diare dengan dehidrasi sedang, muntah terus-menerus, panas tinggi. Ini dalam pelabelan kategori kuning dengan waktu respon time 30 menit. Berarti kegawatan hijau, tidak gawat, tidak darurat. Waktu responnya 60 menit. Misalkan waktu tertutup, dislokasi, luka minor, hanya batuk. Itu warna hijau dengan respon time 60 menit. Hitam atau date of arrival, waktu responnya 120 menit. Biasanya pada pasien yang sudah meninggal. Nah, bagian ketutupan ini ya. Pasien di UGD datang, lihat dulu, apakah sudah di triase pra-RS? Kalau misalkan sudah di triase pra-RS, perlu dikaji ulang, apakah ambulan yang membawa ini tadi standar darurat atau tidak? Meskipun di standar darurat, perlu dilakukan retriase ulang, ya. Jadi ada pre-hospital triase, pra-RS, pre-hospital. Maka ketika datang di RS masih perlu dilakukan triase ulang. Administrasi, ini setelah di retriase ada yang mengadministrasikan kedatangan pasien, mendaftarkan, terus kemudian ambulan lain tidak dari rumah sakit tersebut datang sendiri atau diantar, tetap dilakukan triase ulang. Triase di rumah sakit. Berikutnya adalah pengkategorian. Setelah kita dilakukan triase, kita akan tahu kondisi pasien ini dikategorikan sebagai apa: hitam, merah atau orange, kuning atau hijau. Kan? Kita bahas yang hijau dulu. Hijau ini waktu tunggunya tadi berapa? Bisa sampai 60 menit, ya. Apabila ada pasien yang dengan label kuning, merah dan oranye, pasien hijau ini bisa menunggu di ruang tunggu dulu. Ya, ruang tunggu dulu, atau kalau tidak ada pasien yang kuning, merah dan orange, dia bisa masuk ke ruang tindakan, ya. Dilakukan monitoring apa yang terjadi, lakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap keluhan-keluhannya, diambil kesimpulan apakah pasiennya perlu tindakan selanjutnya di ruang OK, apakah telah di ruang immediate ward, kemudian ada ruang kebidanan, ada ruang rawat dewasa, atau bahkan ke ruang perawatan anak, gitu ya. Oke, kalau memang sudah perlu tindakan, ya langsung dilakukan tindakan atau perawat inap di rumah sakit. Tindakan monitor dan tindakan ini tidak perlu, maka pasien bisa langsung dipulangkan. Di sini ada apa namanya, kotak pulang, ya. Kondisi hijau bisa jatuh pada kondisi kuning, perburukan. Kondisi kuning pun bisa mengalami perbaikan kondisi hijau. Kondisi kuning sama tadi seperti kondisi hijau. Setelah dilakukan pemeriksaan, perlu dilakukan tindakan pelabelan kuning. Setelah pelabelan kuning, tindakan selanjutnya. Pemeriksaan selanjutnya bisa di ruang OK, kebidanan, rawat dewasa, dan anak-anak. Merah atau orange? Nah, berarti kan ada gangguan ya. Airway breathing sirkulasi. Airway breathing sirkulasi ini kaitannya sama jantung sama paru. Ya. Airway breathing kan paru, circulation kan jantung, ya. Maka dari itu, kalau merah atau orange ini perlu tindakan resusitasi. Tindakan mengembalikan kerja jantung, mengembalikan kerja paru. Ketika kita sudah melakukan tindakan resusitasi, bisa
ke tindakan monitoring, ruang tindakan selanjutnya. Perlu ke OKK atau kemana, di ruang-ruang yang ada di rumah sakit, atau ke tindakan-tindakan yang emergency kritikal, ya, critical emergency, terminal care, HCU, ICU, ICU, PICU, untuk pada anak-anak, atau tindakan di ruang operasi. Ya, merah pun bisa jatuh pada kondisi hitam. Kalau hitam, tindakan selanjutnya adalah forensik di kamar jenazah. Ya, ini alur bahkan dalam melakukan triase dan tindakan selanjutnya didistribusikan atau dimobilisasi ke ruang-ruang mana saja. Oke, berdasarkan tadi silahkan dijawab pertanyaan ini ya. Nanti kita diskusikan di forum. Pasien terlihat tersengal-sengal, gelisah, tak menjawab pertanyaan perawat, telapak tangan pucat dan dingin. Tentukan kategori triasenya. Nah, di sini nanti ada kajian primer, kajian sekunder, sudah yang saya kemukakan di depan tadi. Kajian primer itu ada airway, breathing, sirkulasi. Sekunder itu terkait dengan kesadaran. Ada AFPU, ada DEFGHI. Ya, untuk mengecek kesadaran atau dinamakan disability, ya, D itu adalah kesadaran itu adalah kalau di pengkodean itu adalah di D. Kalau kita di medical bedah, kesadaran itu kan menggunakan GCS ya, Glasgow Coma Scale ya, Glasgow Coma Scale, dengan melihat EVM, motorik verbal. Tapi kalau di badar itu pengkajiannya menggunakan AFPU. A itu alert, pasiennya sadar secara spontan, ngobrol itu jadi kita katakan alert. V itu adalah verbal. Pasiennya baru memberikan respon ketika kita panggil, kita menstimulus dengan panggilan. P adalah pain. Pasiennya baru berespon ketika kita berikan respon nyeri. U adalah unrespon. Dari VP tidak ngefek, berarti pasiennya mengalami penurunan kesadaran. Ya, tidak sadarkan diri, unrespon. Oke, next dulu. Prinsip manajemen kedaruratan adalah airway, breathing, sirkulasi, disability, exposure. Ya, prinsipnya A, B, C primer, D, E, F, G, H, I adalah sekunder. Ya, airway dulu kita bahas tentang airway. Prinsip manajemen kedaruratan pada trauma. Ya, kedaruratan ini identik banget sama trauma ya. Kalau memang gawat itu adalah kondisi-kondisi di mana ada trauma. Airway, kalau kita melakukan pembebasan jalan nafas ya pada pasien-pasien trauma, itu harus ditambahkan dengan cervical control. Ya, cervical control itu apa? Cervical adalah tulang leher. Ya, di sini adalah jalan yang menghubungkan otak dengan saraf-saraf yang ada di dalam tubuh kita. Kontrol tubuh kita adalah di otak kan ya. Kalau ada patah tulang di sini, ada patah tulang di cervical, otomatis antara kontrol dengan motorik kita yang ada di bawah ini akan terjadi terjadi putus alirannya. Ya. Makanya ketika ada pasien trauma patut diduga sebagai pasien yang mengalami fraktur cervicalis. Ketika kita membuka airway-nya harus dengan mengontrol tidak ada manipulasi pada cervicalnya. Bagaimana Pak caranya membuka airway seperti itu? Nanti ada pengkajian, ada pengajaran mata ajar saya selanjutnya adalah bagaimana menstabilisasi pasien dengan membuka airway tanpa melakukan tindakan-tindakan manipulasi pada leher. Itu tindakan jauh thrust ya. Next, B, breathing. Ya, ketika kita melakukan ini jalan nafas breathingnya juga dikontrol. Breathing ada hembusan nafas, ada
terasa, teraba, gerakan dadanya ini ada berkembang, dadanya berkembang, breathingnya bagus. Kalau memang ada breathingnya berhenti, apa aja berhenti, perlu dilakukan ventilasi. Ventilator respirasi diberikan bantuan tambahan pernafasan. C adalah circulation, plus mengontrol terjadinya perdarahan hemoragik. D disability, melihat kesadaran. E adalah exposure, plus hipotermia prevention. Kalau pada pasien daratan pada trauma ini berpotensi untuk mengalami hipotermia. Ini akan sangat bahaya. Pasiennya sudah menandakan adanya shock. Ya. Next, F, polikateter. Ya. Kontraindikasi adalah pada ruptur pada uretra. Tidak boleh dipasang polikateter. Jadi untuk pengkajian itu mengkaji sekaligus memberikan tindakan pemasangan polikateter. Keluar darah dari orificium uretra eksternal, ya, tandanya kalau memang terjadi setelah kita masukkan kateternya ada darah keluar dari kateter. Hematoma di skrotum, suprasimfisis, ya, pemeriksaan rectal tube-nya, prostatnya melayang. Berikutnya gastric tube, perlu juga dilakukan pemasangan gastric tube untuk mengkaji yang lebih komprehensif. Apakah ada perdarahan di abdomennya? Apakah ada perdarahan di intragastrointestinalnya? Kemudian H, pemasangan heart monitor menggunakan pulse oximetry untuk melihat saturasi oksigen. Secara umum, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengkaji pasien darurat adalah situasi, keadaan pasien, lingkungan, pengkajian secara menyeluruh. Kedua, mengidentifikasi prioritas pengkajian, airway, breathing, circulation, dan kesadaran. Terus kemudian pengkajian triase untuk menguraikan pengkajian sistem swab-nya itu berdasarkan data objektif, berdasarkan data swab menggunakan subjektif, objektif, penilaian, dan perencanaan. Data subjektif itu adalah berisi pertanyaan tentang keluhan utama yang dikeluhkan pasien. Kedua, perawat triase sebagai detektif untuk menanyakan. Jadi diuber 5W1H harus ditanyakan. Ini kalau pada kondisi-kondisi tertentu. Kalau pada kondisi gawat ABC-nya terganggu, prioritaskan saja pada pemeriksaan objektifnya. Setelah selesai, baru diberikan tindakan pemeriksaan anamnesis untuk mengisi yang subjektifnya. Informasi akan didapatkan sangat minimal karena kondisinya gawat darurat. Perlu tindakan cepat. Terus kita lihat di depan sudah dikatakan bahwa perlu pengalaman, perlu keterbiasaan, perlu penilaian yang jos. Karena ini, ya, informasi yang kita dapatkan ini akan sangat terbatas. Berdasarkan pengalaman, berdasarkan penilaian yang bagus, informasi ini bisa diolah menjadi informasi yang kredibel untuk melakukan dan menentukan tindakan kita selanjutnya. Dapatkan suatu pertanyaan yang ringkas, jadi pasiennya tidak perlu menjawab secara panjang lebar. Contoh pertanyaan, frekuensi, ya, frekuensi itu adalah keteraturannya apa namanya, frekuensi, tahu lah ya frekuensi ya. Jadi berapa kali gitulah pertanyaannya ya. Muntah berapa kali, BAB berapa kali gitu. Karakteristik, kualitas BAB-nya, karakteristiknya bagaimana, kualitasnya bagaimana, lembek atau cair gitu ya. Efek pada sistem lain dan aktivitas, misalkan efek pada kalau dia mual muntah, katakanlah mual muntah, itu efek pada sistem lain bagaimana? Apakah pusing? Apakah lemes setelah itu? Ya gitu ya. Misalkan pada pasien jantung nyeri jantungnya, efek pada sistem lain apa? Sesek nafasnya, ya. Usaha pengobatan. Jadi pertanyaannya yang dikait-kaitkan gitu ya. Usaha pengobatan yang sudah dilakukan apa? Sejak kapan ya sakitnya? Selama 1 minggu ini apa yang sudah dilakukan? Sudah datang kemana? Mengonsumsi obat apa? Ya, itu pertanyaan untuk menjawab S.
subjektif ya. Riwayat kesehatan yang lalu bagaimana, punya riwayat penyakit degeneratif, DM, hipertensi. Nah, riwayat alergi ada tidak, itu pertanyaan yang perlu disampaikan pada pasien kalau ABC-nya sudah paten. Pada kasus trauma, tanyakan mekanisme cederanya. Ya, ini yang penting. Kapan terjadi kecelakaan, berapa cepat kendaraan melaju, duduknya di mana, ya, di depan atau di belakang. Apakah memakai pengaman, apakah kehilangan kesadaran. Ini penting. Ya, untuk menentukan tindakan selanjutnya karena ya. Pengkajian nyeri, ya, sama aja ya. Pengkajian nyeri, apa penyebab nyerinya, profilaksisnya, ya. Provokatnya, penyebabnya. Apa yang dapat membuat nyeri berkurang, bertambah buruk, apa yang dilakukan apabila nyeri, usaha yang sudah dilakukan. Kemudian quality, uraikan kualitas nyerinya bagaimana, tertusuk-tusuk, ataukah terbakar, atau tertindih, beban berat. Jadi beda ya, orang mengekspresikan sebuah nyeri itu akan beda. Nyeri terbakar sama nyeri hipertensi akan berbeda. Orang mendeskripsikan kualitasnya. Kemudian R, region, ada radiasinya. Menunjukkan daerah nyeri. Di mana nyerinya? Di tengkuk kah? Atau di tangan? Atau di mana? Seberapa luas penjalarannya? Sampai mana? Tangan dada kiri tembus ke belakang, menjalar ke tangan, nah, ke leher. Jadi runtut. Severity atau simptomnya ini lebih ke skala ya. Seberapa berat nyerinya, kita menggunakan skala nyeri. Timing or temporal relation adalah kapan nyeri ini muncul. Apakah setiap hari, continue setiap hari, ataukah setelah beraktivitas, ataukah saat disentuh. Nah, itu timingnya. Kapan nyeri itu timbul? Pagi hari, setelah bangun tidur, itu rasa nyeri banget. Jadi itu yang perlu disampaikan. Untuk mengisi S, subjektif. Untuk mengisi objektif, melalui pemeriksaan evaluasi fisik, data observasi penampilan pasien, data pengukuran tanda vital, suhu, pernafasan, nadi, tekanan darah, saturasi oksigen, dari data dari lokasi sebelumnya. Asesmen, mengkaji dan mengevaluasi kesimpulan data subjektif dan objektif. Nah, kalau subjektif itu berdasarkan anamnesa, pertanyaan, terus kemudian objektif adalah sebuah hasil dari pemeriksaan, maka akan muncul kesimpulan. Kesimpulannya itu berupa asesmen. Kita dapat mengangkat suatu diagnosa, ya kan? Kalau lihat di SDKI harus ada data subjektif, data objektif, data mayor dan data minor, ya. Data mayor dan data minor, maka dari itu kalau ada 80% dari data mayor, maka suatu diagnosa itu dapat diangkat. Data minor tidak perlu semuanya ada, atau bahkan tidak ada sama sekali, tidak apa-apa. Yang penting untuk data mayor itu minimal 80% dari data mayor itu ada suatu diagnosa, maka dapat diangkat. Ya, asesmen adalah suatu kesimpulan dari hasil pengkajian dan anamnesis. Kalau kita sudah menentukan asesmennya, katakanlah gangguan rasa nyaman, perfusi jaringan tidak efektif. Nah, dari situ kan kita bisa menentukan plannya apa, rencananya apa. Nah, menegakkan prioritas dan mendapatkan sesuai dengan kondisi, melakukan tes lanjutan, intervensi seperti pemberian O2, bidet, membalut. Nah, itu adalah plannya setelah kita mendapatkan suatu kesimpulan. Swab ini harus dilakukan cepat kalau berat UGD. Kajiannya cepat, singkat, pemeriksaannya juga harus singkat, harus segera disimpulkan, harus segera dilakukan tindakan, harus segera dilakukan evaluasi. Dokumentasi tujuan untuk mendukung keputusan triase, untuk komunikasi informasi dasar bagi petugas yang lain, untuk kebutuhan medikal legal juga, ya. Dokumentasi perlu, ya. Meskipun kita di kondisi darurat, setelah kita melakukan tindakan-tindakan itu harus dokumentasikan. Oh, ini pasiennya setelah saya berikan ini, setelah saya berikan pertolongan ini, jadi hasil pengkajian saya seperti ini harus dituliskan.
sebagai bukti bahwa jenengan atau kalian sudah melakukan tindakan keperawatan sesuai dengan prosedur rumah sakit, prosedur yang sudah ada. Ya, apakah setelah nanti di IGD itu akan dirawat di ICU? Ataukah pasiennya meninggal? Ataukah pasiennya pulang? Ya, nanti kalau di ICU kita akan membahasnya dengan mata kuliah lanjutan berikutnya adalah perawatan kritis. Ya, oke. Itu yang dapat saya sampaikan. Perawatan gawat darurat. Semoga bermanfaat sebagai pengantar teman-teman mahasiswa untuk mengarungi mata kuliah keperawatan gawat darurat. Ini pengantar mata kuliah gawat darurat tentang nanti ada, setelah ini ada etik legal, yang ini adalah konsep dasar keperawatan gawat darurat sebagai pengantar kalian untuk mengarungi mata kuliah keperawatan darurat sampai selesai. Itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.